Kita semua sama-sama tahu, kalau misalnya orang-orang di negara kita tercinta itu demen banget dapat pengakuan dari orang-orang luar negeri atau bule-bule di luar sana. Kita ambil contoh ketika YouTube Rewind kemarin, tahun 2021, 2022, 2023. 2024 gak ada ya, cuman konsep doang. Sempat dibuatin video Rewind juga sama Chandra Leo, tapi itu cuman storyboardnya doang. Semoga tahun 2025 Om Chandra dan juga tim eksekusi Rewind yang bertugas gitu bisa mendapatkan dana sampai pada akhirnya bisa buat Rewind 2025. Ya meskipun mungkin konsep Rewind udah usang gitu ya, tapi menurut gua tetap oke juga kalau misalnya kita punya video tahunan gitu ya, yang seenggaknya ngebahas apa aja tren-tren yang ada gitu, dan ngasih highlight ke kreator-kreator tentang bagaimana indahnya setiap tren yang emang dibuat sama negara kita tercinta. Tapi ngomongin lagi soal bule-bule gitu, kebanyakan Rewind kemarin emang dirilis banyak banget reaction sama mereka, sampai pada akhirnya orang-orang Indonesia pun nontonin video reaction mereka. Mereka senang kalau misalkan bule-bule tersebut bilang kalau misalnya Indonesia tuh keren, Indonesia tuh hebat, terus abis itu Indonesia tuh kayak anjir negara yang ajib banget gitu. Kayak YouTube udah nggak ada YouTube Rewind, tapi pada akhirnya Indonesia buat sendiri gitu. Gimana nggak keren ya nggak sih? Sampai pada akhirnya muncullah istilah yang namanya over proud. Gue nggak terlalu setuju soalnya sama istilah ini. Kenapa? Karena emang nggak salah juga kalau misalnya pada akhirnya lu bangga kalau misalkan nama Indonesia itu ada di kancah internasional. Ada beberapa mention film gitu ya, game dan segala macem. Gue termasuk orang yang senang banget kalau misalnya ketika ada hal di negara kita tercinta yang sampai pada akhirnya diketahui sama orang-orang di luar negeri. Seenggaknya ya orang-orang luar negeri tahu lah kalau misalnya ada kita gitu di dunia ini, ya nggak sih? Ya sekedar ada nama Indonesia di film Anaconda gitu ya, di film-film yang berhubungan dengan hutan gitu, pasti ada Indonesianya gitu. Karena mereka tahu kalau misalkan mereka bisa dapatkan uang yang banyak ketika ngerilis filmnya di Indonesia. Gila, lu bayangin berapa ratus juta orang gitu yang emang berpotensi bisa nontonin film-filmnya mereka. Kayak misalnya film Fast and Furious, meskipun fisikanya gak masuk akal gitu, tapi tetap aja ditonton sama orang Indonesia. Nah, di video ngopi kesempatan kayak ini gue bakal coba buat kasih lihat ke lu semua tentang reaction yang secara objektif, reaction orang-orang bule atau orang-orang luar negeri tentang negara kita tercinta yang gak dipengaruhi sama AdSense, yang gak dipengaruhi dengan misi untuk mendapatkan penonton-penonton, tapi pure ngasih tahu apa sih yang dilihat sama mereka ketika ngomongin soal kota Jakarta atau Indonesia. Dan ini menarik banget karena ini muncul dari satu tweet doang, dari satu postingan doang di akun Twitter namanya City Aesthetic, dimana nih akun gak ada intensi apa-apa untuk ngomongin soal negara kita tercinta. Dia nggak punya niat untuk menjelekan orang Indonesia, nggak ada niat untuk memperbagus atau menjadi buzzer negara kita tersendiri. Dia cuma sekedar simply ngeposting secara daily gitu ya, postingan-postingan yang biasanya dia buat gitu. Biasanya akun yang namanya City Aesthetic ini ngasih lihat atau nampilin beberapa foto-foto estetik dari setiap kota yang ada di dunia. Nah, tapi di tanggal 29 Januari 2025 dia ngeposting salah satu foto yang berhubungan dengan Indonesia. Oke, dia ngeposting foto aerial atau foto udara dari kota Jakarta dengan caption, "The largest city on the most populated island on earth is astonishingly massive. No, this is not Tokyo. This is Jakarta, Indonesia on the most populated island on earth. Java." Jawa, benar. Jadi di postingan ini akun City Aesthetic itu ngasih tahu ke followers-followersnya gitu ya, kalau misalkan ada sebuah kota di negara Indonesia namanya kota Jakarta, di mana kota ini ada di sebuah pulau dengan tingkat populasi terbanyak di dunia. Jangan salah gitu ya. Ini mungkin beberapa orang menganggap kalau misalkan Jakarta itu the largest city on the most populated on earth. Kalau misalnya lu mengartikan kalau misalnya Jakarta adalah kota dengan tingkat populasi terbanyak di dunia, jawabannya salah. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat secara data gitu ya, ini gue ngambil dari Wikipedia tahun 2018 gitu ya, dari UN Population Estimate, kota dengan tingkat populasi paling banyak itu masih dipegang sama Tokyo dengan jumlah penduduk 37 juta. Yang kedua India di Delhi gitu ya, terus yang ketiga di Shanghai China, yang keempat Sao Paulo, dan Indonesia atau Jakarta masuk ke urutan 31. Ya. Indonesia ini di tahun 2018 tingkat populasinya udah 10 juta. Oke, 10.517.000. Tebak di tahun 2024 udah ada berapa? Ya, kalau misalnya dilihat dari data terbaru, Indonesia atau Jakarta gitu udah punya populasi sebanyak 11.634. Ini kenapa jadi kayak gini? 11.634.000 dari data Macro Trends. Oke, naiknya sekitaran 1,73% dari tahun 2024. Ini trennya seperti ini. Tapi kalau misalnya lu artikan Jakarta ini menempati
pulau dengan tingkat populasi terbanyak di dunia itu benar. Jawa itu termasuk pulau yang katanya punya tingkat populasi terbanyak di dunia, mengalahkan pulau-pulau lain yang ada di dunia. Lihat, Jawa ini menempati peringkat nomor 1. Di atasnya Honshu di Jepang ya. Terus Great Britain, Sumatera, Luzon, Madagascar, the Penguin of Madagascar. Ada Mindanao dan juga yang lain-lain. Nah, Pulau Jawa sendiri itu punya tingkat populasi sebanyak 148 juta orang. Kalau misalnya gue lihat dari data sensus penduduk 2020 gitu ya, sebaran masyarakat Republik Indonesia yang terbaru, ini sensus penduduk tahun 2020, 141 juta orang. Nah, kalau misalnya lihat di Google Maps, luas Pulau Jawa itu hampir sama dengan Jepang. Oke, Jepang kalau nggak salah tingkat populasinya 141 juta gitu ya, dan Indonesia khususnya Jawa sendiri itu 148. Nggak, banyakan Indonesia bahkan dibandingin sama Jepang. Jepang 121 atau berapa sih? Populasi penduduk Jepang 124. Oke, lu bayangin. Jepang ini udah negara. Tapi masih tetap bisa dibilang pulau juga sih. Cuman kalau misalnya ngomongin soal pulau kan sama negara agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi ini kan pulau biasanya bagian dari negara. Indonesia dengan Pulau Jawanya itu udah punya tingkat populasi sebanyak 148 juta. Sementara di Jepang dengan luasan yang lebih luas tentunya gitu ya, masih punya populasi 121 juta. Imagine seberapa padatnya. Nah, makanya postingan City Estetik yang bilang kalau misalkan the largest city on the most populated island on earth is astonishingly massive. Dan dia bilang kalau misalnya ini Jakarta, sebuah kota yang ada di Pulau Jawa, tingkat populasi yang paling banyak di dunia. Dan lu bisa ngelihat bagaimana ruwetnya gitu ya. Tapi kalau misalnya lihat di beberapa daerah-daerah di negara-negara, hampir sama juga area kayak gini. New York, Tokyo, dan segala macam. Cuma bedanya, dari postingan ini banyak banget orang-orang yang pada akhirnya berpendapat tentang Indonesia. Dan ini menarik banget kalau misalnya kita lihat responnya masing-masing. Ya, jadi kita udah sempat ngulik dikit gitu, apakah Jakarta benar-benar menjadi kota dengan tingkat populasi terbanyak? Jawabannya salah gitu, masuk ke peringkat 31. Tapi kalau misalnya ngomongin soal pulau ini Jawa sudah termasuk peringkat nomor 1 tingkat populasi terbanyak. Gak cuma Jakarta doang, tapi juga ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga daerah-daerah yang lain kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari respon orang-orang, banyak banget orang-orang bule yang justru nggak tahu tentang Indonesia. Kalau misalnya lu berharap kalau misalkan bule bakalan ngomongin tentang Indonesia gara-gara ada survei CRP gitu yang bilang kalau misalnya Pak Jokowi itu termasuk presiden dengan nominasi terkorup gitu tahun 2024, ternyata nggak nyentuh ke orang-orang bule yang emang ngomongin soal Jakarta di postingan ini. Justru kebanyakan mereka mempertanyakan kenapa nggak banyak berita-berita internasional yang ngomongin soal kota Jakarta. Karena dengan tingkat populasi sebanyak 148 juta, seenggaknya harusnya tuh kayak ada peristiwa-peristiwa tertentu gitu yang pada akhirnya bisa diberitain sama mereka. Cuman kalau misalnya dari pendapat-pendapat orang-orang di berbagai macam postingannya gitu ya, banyak banget yang bilang kalau misalnya Indonesia kayak ada di bagian pertengahan setiap negara gitu. Yang dibilang jelek mah nggak jelek banget, yang dibilang bagus nggak bagus banget. Jadi kalau misalkan lu kuliah gitu ya, Indonesia udah kayak ada di peringkat C atau B gitu, standar banget kalau misalnya dibandingin sama negara-negara yang lain. Dan kalau misalnya lu lihat nggak cuman orang-orang bule doang yang respon soal hal ini gitu, tapi banyak juga orang-orang Indonesia yang justru ngasih tau ke orang-orang kalau misalnya negara kita sudah terbiasa korup, man. We are fuck up here. This is crazy country. Okay, 7,500 island in it. With the 5 big islands, Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi, Papua, we are really fucking fuck up. And then suck government, suck peoples, we are failed become Atlantis part 2, of course. We dying before water drowning us. Yeah, orang Indonesia spilling the fact. Okay, sesuatu yang emang tidak diberitakan sama orang-orang media internasional gitu ya. Tapi ya, nggak sedikit juga banyak dari bule yang emang berpendapat kalau misalkan ya ini Jakarta kayaknya ada di sebelahnya Bali deh ya. Soalnya mereka tuh kebanyakan taunya tuh Bali dibanding sama Jakarta, the capital city of Indonesia itu sendiri. Nah, bahkan ada satu kutipan tweet yang emang nge-retweet dari City Estetik yang justru punya engagement yang lebih banyak, yang dibuat caption gitu ya dari akun yang namanya FB Knives. Dia biasanya buat postingan-postingan tentang sosial budaya yang ada di Amerika gitu ya. Pokoknya ya ngomongin soal hal-hal yang lagi rame di luar negeri gitu ya, dengan bilang Indonesia is by far the largest country that no one knows anything about. 177 millions. I don't even know what's going on there. Never hear expat talking about it, and then continue. Kayak gitu. Banyak juga beberapa meme yang di-share sama orang-orang gitu ya. Terus habis itu ada juga yang emang bilang kalau misalkan Indonesia is not chaotic enough to make headlines, but not innovative enough
to be one of the global stage. Ini tadi yang udah gua kasih tahu. Sure, we have corruption, traffic jams, and the occasionally earthquake, but nothing spicy enough to make it past that regional news. You're like a student who always get a C+. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat orang-orang. Jadi kalau misalnya emang pengen lihat gimana pendapat objektif orang-orang luar negeri dan juga orang-orang bule, lu bisa mampir ke postingan ini. Dimana postingan ini bener-bener kagak banyak dipengaruhi sama intrik-intrik politik, atau nggak dipengaruhi sama orang-orang bule yang biasa mencari AdSense atau mencari views gitu ya. Ini pure pendapat dari orang-orang bule tentang bagaimana kota Jakarta dan juga Indonesia. Oke. Dan ada yang bilang, I play GeoGuessr sometimes and Indonesia is mind-blowing. An island nation roughly the size of the US, densely packed population kind of like India. Latin alphabet, but phonetically I don't understand it at all. I really know nothing about what goes on there. Ya, justru kebanyakan dari mereka pada bilang kalau misalnya mereka nggak tahu apa-apa tentang Indonesia. Dengan sebegitu banyak mention gitu dari film-film luar negeri tentang Indonesia gitu ya. Bahkan kalau nggak salah tuh di seriesnya Falcon and the Winter Soldier gitu ya, sempat dibilang kalau misalkan Malibu ini ada di daerah Indonesia juga, tetap nggak ngeh mereka kalau misalkan ada Indonesia. Bahkan ya meskipun ada film-film kayak misalkan The Raid gitu yang udah sampai ke pasar internasional, terus habis itu kayak game-game Space for the Unbound, terus habis itu Kena dan segala macam, masih nggak ngebuat mereka juga tahu kalau misalkan ada Jakarta di Indonesia, bahkan ada Indonesia di seluruh dunia kayak gitu. Jadi gimana pendapat lo semua? Sekedar informasi yang menarik dan menurut gue ini sedikit gue share aja, soalnya gue udah mumet kalau misalkan ngelihat berita-berita yang ngomongin soal kejelekan dan juga buzzer-buzzer tentang kebaikan Indonesia. Gue pengen bener-bener ngelihat dari segi gimana sih mereka bener-bener tanpa adanya pengaruh dari buzzer dan tanpa adanya pengaruh dari berita-berita buruk tentang negara kita tercinta, dan kebanyakan dari mereka justru bahkan nggak tahu tentang Jakarta itu sendiri. Gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa itu aja mungkin. Tonton ngopi pada kesempatan kayak ini. Oh ya, by the way, Indonesia tuh peringkat keempat ya, tingkat populasi negara terbanyak. Nomor 1 tetap di India atau Cina ya? Kalau nggak salah tuh di India deh, bentar. Most populated country. Kalau nggak salah India, Cina, Amerika ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat sebelum kita ending. Ya, India, Cina, Amerika, Indonesia. Indonesia ada di peringkat keempat. Dan Indonesia di sini bisa memilih apakah dia pengen menjadi United States atau dia ingin memilih menjadi India. Please, jangan sampai kita bisa memproduksi video-video cara ngebuat street food tapi pakai tangan tanpa adanya higienitas. Oke, Indonesia tetap the best for street food, dan maksud gue kayak dengan kebersihan dan segala macamnya ya, meskipun gue nggak tahu apakah pernah diekspos juga yang jorok-joroknya, cuma yang jelas kalau misalkan dari makanan jalanannya udah bisa diadu lah sama India. Jadi gimana tanggapan lu semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan semua tertarik, jangan lupa buat like, dan kalau misalkan semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.